Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Muzawin channel yang berbahagia, semoga semua dalam keadaan sehat, tenang, tentram, selamat, bahagia bersama keluarga. Mari kita berdoa dulu agar berkah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, kita ini hidup menyaksikan segala sesuatu itu bergerak ya, bergerak. Bumi bergerak, lah otomatis kita bergerak. Dari kecil kita melihat ya, ada gerakan-gerakan seperti waktu anak-anak bayi itu ya, menggerak-gerakkan tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya, lalu bergerak, nanti merangkak, lalu berdiri, berjalan, berlari, dan bergerak, berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Ya di tubuh kita pun ini ada gerakan, ada gerakan mulut, gerakan lidah, gerakan bibir, ada suara, ada gerakan udara, ada gerakan jantung yang berdenyut terus. Ya tidak henti-hentinya lah, kalau berhenti ya wafat. Jadi ada gerakan-gerakan di dalam tubuh kita, di alam semesta ada gerakan. Dan juga kita ini kan berkiblat, ya, kiblatnya Ka'bah. Kalau sholat arah Ka'bah. Dan di Ka'bah itu orang-orang tawaf. Ka'bah itu di Masjidil Haram. Nah, di sana untuk sholat di sekitar Ka'bah itu di lingkungan Ka'bah, menghadap Ka'bah, dan juga untuk tawaf, yaitu bergerak, berjalan, bergerak mengelilingi Ka'bah 7 kali itu ya tawaf. Ya dengan bacaan-bacaan yang tentu sudah diatur oleh fikih. Saya bacakan di surat Al-Hajj ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma layaqzu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua. Nah, ada Baitul Atik atau Baitul Atik, rumah yang tua, itu Ka'bah, Baitullah. Kalau di bumi ada Ka'bah, di langit di atas Ka'bah atau di atas Baitul Atik ada Baitul Makmur.
Ya apa itu Baitul Ma'mur itu? Baitul Ma'mur itu adalah masjidnya penduduk langit. Lokasinya di langit ketujuh, sejajar tepat di atas Ka'bah di bumi, ya, di atasnya tepat. Nah, tempat para malaikat beribadah, sholat dan melakukan tawaf setiap hari. Jadi Baitul Makmur itu tempat Ka'bahnya penduduk langit. Ya, semoga sudah tahu Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik. Bagi yang belum tahu, ini untuk pengetahuan bahwa ada Ka'bah, ya ada masjid itu ya, yang di langit Sabtuju. Ya, sebutnya menjadi Ka'bah itu menjadi pusat putaran di penduduk langit. Nah, dalam Al-Quran ada di surah At-Tur ayat 4 istilah Baitul Makmur itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal baitil ma'mur. Tuh, ya itu At-Tur ayat 4 itu. Demi Baitul Makmur. Nah, tentu saja lalu ingin tahu Baitul Makmur itu apa. Di Al-Quran hanya dijelaskan demi Baitul Makmur. Ya tentu diperoleh dari hadis pengertiannya, maknanya, dan maksudnya. Nah ada hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini berkaitan ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj berkaitan. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Farufi'a lil baitul ma'mur. Fasa'al tu Jibril. Faqala. Hadzal baitul ma'mur. Yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfa malak. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhiro ma alaihim. Wah, ini bahasa Arabnya adik-adik, mudah-mudahan nanti bisa untuk paham ya. Ya kalau saya sendiri tidak paham secara keseluruhan, tapi kita baca ya terjemahannya. Terjemahannya begini. Kemudian diangkatlah aku ke Baitul Ma'mur. Jadi Nabi Muhammad itu ketika Isra Mi'raj itu diangkat ke Baitul Ma'mur. Lantas aku bertanya pada Jibril, bertanya kepada Jibril. Jibril menjawab, ya malaikat Jibril menjawab, ini Baitul Makmur, di mana setiap hari 70.000 malaikat sholat di dalamnya. Ketika mereka keluar darinya, tidak pernah kembali lagi kepadanya hingga akhir hari mereka. Ya maksudnya tidak kembali apa? Ini ada rombongan lain. Ya, lalu itu hanya sekali, ada malaikat itu banyak sekali. Jadi ketika Isra Mi'raj itu diangkat ya, ke Baitul Makmur. Ya, lalu bertanya, Baitul Makmur itu apa? Nah, ternyata itu penjelasannya. Ya, Baitul Makmur itu untuk setiap hari malaikat salat di situ di dalamnya. Jadi kalau salat ya sebut aja itu suatu masjid seperti Masjidil Haram itu. Dan juga nanti ada penjelasan bahwa di dalamnya itu ada tawaf.
ya, para malaikat. Nah, lalu ini tentu saja para ahli tafsir atau ulama nanti berdasarkan Al-Quran dan hadis itu menggali, tuh. Lalu menyatakan bahwa Baitul Makmur itu di langit tertinggi, yaitu di Sabtujuh. Ya ini juga sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, kan? Letaknya itu di atas persis, ya, Ka'bah yang di bumi. Dalam arti tepat di atasnya. Para malaikat tawaf mengelilingi Baitul Makmur, sebagaimana orang-orang tawaf di Ka'bah, di Masjidil Haram. Nah, kalau Baitul Atiq di Makkah adalah Ka'bahnya penduduk langit. Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya para, maaf, Baitul Atiq di Makkah adalah Ka'bahnya penduduk bumi. Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya penduduk langit. Nah, itu ya, jadi eh, ada Baitul Ma'mur untuk pengetahuan. Nah, juga ada hadis ya, pendukung-pendukungnya berkaitan dengan penjelasan Baitul Ma'mur itu. Nabi Muhammad SAW bertanya pada para sahabatnya itu. Ya ini hadisnya begitu. Artinya ada ketika itu ya tentu nggak tahu kan apa Baitul Ma'mur itu. Lalu dengan pertanyaan Rasulullah bertanya pada para sahabatnya, apakah kamu tahu apakah Baitul Ma'mur itu? Gitu ya. Ya itu karena disebutkan di surah yang aturan yang tepat tadi. Apakah kamu tahu apakah Baitul Ma'mur itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi ini jawaban mereka tidak tahu gitu ya, Allah saja dan Rasulnya yang tahu. Beliau bersabda, Baitul Ma'mur adalah sebuah masjid di langit, di bawahnya adalah Ka'bah. Andai Baitul Ma'mur itu runtuh, ia menimpa Ka'bah. Nah, itu artinya di atasnya persis. Ya. Itu syarat. Andai, berarti tidak terjadi kan, andaikan. Ini masih ada beberapa untuk pendukung dari penjelasan Baitul Ma'mur itu ya. Sudah kita simpulkan saja ya bahwa Baitul Ma'mur itu ada di langit tujuh, sudah dijelaskan melalui hadis dan juga ada di dalam Al-Quran. Nah, malaikat itu kalau di langit itu ternyata bertasbih, ya tasbih. Karena itu banyak tasbih dan zikir. Salah satu saja saya sebutkan, ya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Mereka, para malaikat itu selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Demikian Bapak dan Ibu, Bapak, Mas-mas, adik-adik semuanya ditanyakan kepada yang lebih ahli daripada kita ini ya. Ditanyakan lagi supaya memperoleh pemahaman yang lebih baik. Ya kalau ada salah saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.